Nama saya Previ. Aku Keiko. Dan saya Aina. Hari ini kita mau kemana, Kay? Ke rumah Ibadah. Yeay. Saksikan nanti kita akan berkunjung ke rumah ibadah dengan di jam nggak tahu. Oke, jadi saksikan saja perjalanan kita. Dadah. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan, seperti suku, ras, dan agama. Akan tetapi, dalam perbedaan tersebut, kita harus tetap bersatu dengan melakukan toleransi atau menghargai satu sama lain. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat ibadahnya merupakan masjid. Yang kedua yaitu Kristen. Kristen muncul di Indonesia setelah proses Martin Luther pada tahun 1517. Kristen memiliki kitab suci bernama Alkitab atau Injil. Yang ketiga yaitu Katolik. Orang Maluku menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Hari raya orang beragama Katolik yaitu Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Yang keempat yaitu Hindu. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Yang kelima yaitu agama Buddha. Para penganut Buddha bersembayang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Dan yang terakhir yaitu Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Dari perbedaan tersebut, kita harus tetap bersatu dengan menerapkan sikap toleransi. Satu di antara jenis toleransi yang harus diterapkan, yakni toleransi beragama. Kita bisa menerapkan toleransi di kehidupan kita masing-masing, seperti bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, lalu menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Sebagai umat beragama, kita harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tetapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Sampai di mana, Kay? Sampai di gereja Nil. Yeay. Hai, Aina. Cici mana Cici? Mana ya? Gereja Nil merupakan sebuah gereja peninggalan zaman kolonial di Indonesia yang dibangun pada tahun 1913 sampai 1915. Gereja Nil terkenal dengan simbol ayam yang berada di atas puncak bangunannya. Lambang ayam jantan tersebut menggambarkan sebagai penerimaan orang berdosa pada pengampunan Allah melalui Yesus. Ibadah orang Kristen dilakukan pada hari Minggu dari jam 9 pagi sampai 11 siang. Saatnya kita ke Sikh Temple. Setelah berkunjungnya ke gereja Nil, kali ini kita akan menuju ke Sikh Temple dengan jarak 600 meter sambil berjalan kaki selama 7 menit. Dan selamat datang. Setelah memasuki gerbang, kita akan bertemu dengan sebuah tiang yang tinggi. Ditambah juga ada sebuah parkiran. Di tiang ini menunjukkan untuk mengenang orang yang berjasa di Sikh Temple. Saatnya kita menuju ke penjelasan Sikh Temple. Sikh Temple ini adalah tempat ibadahnya orang Sikh, sebuah agama dari India Selatan pada zaman abad ke-19 di era kolonial Belanda yang menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sampai akhirnya agama Sikh menyebar ke Medan, Sumatera Utara. Dan selamat datang kembali. Sekarang kita sudah berada di dalam Sikh Temple. Di Sikh Temple ini, kita diwajibkan untuk memakai tudung untuk perempuan atau kain sorban untuk laki-laki. Saat pertama kali kita masuk, sebelum kita beribadah, dahulukan untuk bersujud pada kitab suci yang diselimuti kain yang suci atau bersih. Ibadahnya pagi atau sore, dan ibadah mereka boleh dilakukan sembarang. Ternyata di dalam Sikh Temple itu terdapat ruangan tengah yang sangat besar, dan di sini ditunjukkannya sebuah dapur yang luas dan terdapat bapak-bapak yang sedang mungkin memasak sebuah keripik.
Upstairs is a special bedroom is there. Setelah berkeliling di dalam si temple, kita pun dipersilakan untuk mencoba makanan di sana. Seperti yang kalian lihat di piring ini, terdapat kue cane atau chapati, roti khas India sebagai pengganti nasi. Lalu ada kentang dan terong dengan saus merah. Lalu ada juga kacang hijau yang memakai saus kari. Dan ada bihun yang dipenuhi sayur mayur juga. Dan tentu saja rasanya pasti enak. Vihara Dharmajaya merupakan salah satu vihara tertua yang didirikan pada abad ke-17. Sekarang, vihara ini terletak di tengah-tengah pusat keramaian Pasar Baru. Ema Kuan Im merupakan satu-satunya dewi yang secara luas dipuja bukan hanya oleh masyarakat Tionghoa, tapi seluruh agama kepercayaan di Tiongkok. Dewi Kuan Im di dalam ajaran Buddha dikenal sebagai bodhisattva yang melaksanakan maitri atau cinta kasih dan karunia atau welas asih. Dewi Kuan Im dipuja sebagai dewi yang selalu tergerak hatinya untuk menolong makhluk yang sedang menderita. Gereja Katedral Jakarta adalah sebuah gereja Katolik. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1901. Di dalam gereja ini terdapat lukisan bagaimana Yesus disalib. Begitu juga ada patung Bunda Maria menggendong Yesus setelah ia disalib. Dan kursi-kursi untuk tempat mereka beribadah. Selain itu, lokasi di sebelah gereja terdapat sebuah museum sejarah Katolik dan gerejanya. Pembuatan museum berawal dari rasa cinta Rudolf Kuris terhadap sejarah dan benda-benda bersejarah. Di dalam museum katedral terdapat penjelasan tentang sejarah umat bawah tanah, foto-foto para pendeta dari masa ke masa, peninggalan buku baptis dan buku catatan pernikahan pertama yang ada di museum, begitupun dengan sebagainya. Berkunjungnya ke gereja katedral, mari kita ke Masjid Istiqlal. Tidak disangka, ternyata kita cuman nyebrang saja. Sekarang mari kita ke penjelasan Masjid Istiqlal. Istiqlal dalam bahasa Arab artinya kemerdekaan. Salah satu tujuan diberikannya nama dan dibangunnya Masjid Istiqlal adalah untuk menghormati para pejuang muslim yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Kubah masjid ini diawali dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan Al-Ikhlas. Masjid ini mulai dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961. Pada saat itu, Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, sekarang mari kita mendengarkan penjelasan masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang
pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam saat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan, makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya masjid terbesar di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara.